Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai routing. Nah, untuk pembahasan kali ini tuh ada 3 materi, yaitu pengenalan routing statik, dan juga routing dynamic. Nah, kita masuk ke pengenalan terlebih dahulu. Routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Router bekerja pada layer 3 pada network model. Nah, untuk melakukan routing, kita itu diperlukan sebuah perangkat, yaitu router. Nah, lalu ada klasifikasi routing. Klasifikasi routing itu ada 2, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Untuk static, itu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual routing ke table. Menambahkan manual ke routing table. Nah, kalau dynamic routing itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalannya sendiri. Jadi kalau static routing itu kita harus menambahkan informasi atau network baru di routing table, dilakukannya secara manual. Kalau misalnya kita memakai dynamic routing, itu dilakukan secara otomatis. Nah, di routing sendiri itu ada 2 protokol, yaitu IGP dan juga EGP. Nah, untuk IGP atau Interior Gateway Protocol itu digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi. Contohnya itu seperti sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Nah, sedangkan Exterior Gateway Protocol atau EGP itu digunakan pada Inter-Autonomous System Routing. Ditetapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Nah, contohnya itu seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Nah, untuk contoh protokol dari IGP itu ada Distance Vector Routing Protocol, yaitu ini tuh antar jarak seperti RIP versi 1, versi 2 juga IGRP. Lalu ada Link State Routing Protocol, ini tuh parameternya itu ada OSPF. Kalau yang hybrid itu gabungan antara distance dan juga yang link state. Lalu ada buat contoh EGP itu ada BGP. Fungsi router itu kan agar kita itu bisa terhubung ke network yang berbeda. Nah, untuk itu kita harus melihat routing table-nya. Nah, routing table itu sendiri berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai atau prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Nah, routing table itu terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Jadi ini tuh memakai yang dynamic ya. Semua rute untuk network yang directly connected ke router. Konfigurasi tambahan yaitu static router. Nah, routing table itu nantinya akan dilihat informasinya di route flags. Nah, ini contoh dari route flags-nya. Di sini kan ada DAC, yaitu yang bisa di sini Dynamic Active Connected. Lalu ini misalnya ada AS, yaitu Active Static. Nah, jadi route flags itu adalah simbol-simbol yang ada di sini. Routing itu kan bekerja pada layer 3 untuk menghubungkan perangkat dengan network yang berbeda. Nah, routing juga bisa static dan juga dynamic. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai routing static. Nah, konsep dari routing static itu sendiri yaitu diperlukan dalam berbagai situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya ada sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Nah, misalnya ini Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Nah, dalam hal ini, routing dapat digunakan. Untuk cara kerja routing static itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Nah, pada static routing perlu ditambahkan parameter routing atau destination address dan juga gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, rumusnya itu mau kemana, lewat mana. Misalnya ada router 1 yang mau terhubung ke router 2. Nah, mereka ini kan berbeda network. Untuk mencapai ke sini, si router 1 itu harus lewat mana? Nah, dia itu berarti harus lewat yang sini. Untuk karakteristik routing static itu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Jadi kalau pakai skala kecil itu kalian bisa menggunakan routing yang static. Maaf, ini ya tipe ya. Membutuhkan resource yang ringan. Tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Nah, untuk jaringan skala besar itu lebih baik menggunakan yang dynamic, karena kalau static itu kan kita harus mengkonfigurasi satu persatu. Ini dikonfigurasi secara manual setiap penambahan jaringan baru. Jadi kalau misalnya ada router baru, maka dia itu akan dikonfigurasi lagi secara manual. Jadi kurang cocok kalau misalnya dipakai di jaringan yang besar.
Nah, ini ada studi kasus, yaitu yang pertama static routing 2 router, yang kedua static routing 3 router, dan yang ketiga static routing 4 router. Nah, untuk topologinya itu kita akan membahas seperti ini. Jadi nantinya ada router 1 yang mempunyai VPC 1, lalu ada router 2 yang mempunyai VPC 2, ada router 3 yang mempunyai VPC 3, dan juga ada router 4 yang mempunyai VPC 4. Nah, jadi nanti masing-masing router ini itu akan terhubung, sehingga nanti VPC 4 itu misalnya bisa ping ke VPC 1. Nah, kita akan memulai kasus yang pertama dulu, yaitu static routing 2 router. Nah, kalian bisa membuat lab baru di sini. Di sini saya akan menamainya itu routing. Kalau sudah, add. Lalu kalian bisa tambahkan ISP. Kita klik kanan lalu pilih network. Nah, di sini dinamai ISP. Untuk tipenya kita itu pakai yang CloudNAT. Lalu save. Sebentar, ini tipe. Lalu kita tambahkan 2 router. Kita scroll di bagian kemu optionnya itu kita hapus. Lalu save. Kita buat lagi. Di kemu optionnya juga kita hapus. Lalu kita tambahkan 2 VPC. Klik kanan lalu pilih node, kalian bisa pilih yang virtual VC. Di sini saya akan menamai VPC 1, lalu save. Saya juga akan tambahkan VPC yang kedua. Lalu kita sambungkan dari ISP ini ke router 1. Lalu dari router 1 kita sambung ke router 2. Nah, ini juga dari router 1 ke VPC 1. Lalu dari router 2 ke VPC 2. Nah, kita akan nyalakan router 1 dan juga router 2-nya. Kita akan melihat IP dari si router 1 ini. Sebentar, kita HTML console dulu. Nah, lalu kita buka lagi. Nah, kita login menggunakan admin. Untuk passwordnya kita skip saja. Klik Y. Lalu kita bisa pakai Ctrl C untuk skip. Nah, kita akan cek berbesar dulu deh. Kita akan cek IP address-nya menggunakan IP address print. Ini tipe. Nah, di sini IP address-nya itu adalah 10.0.137.41. Kita copy saja IP-nya. Lalu kita balik ke topologi. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu pilih edit. Di bagian label kita ketik DHCP.2. Kita masukkan IP yang sudah kita copy tadi. Kalau sudah bisa klik apply. Nah, jadi IP yang mengarah ke ISP dari router 1 itu adalah 10.0.137.41. Lalu kita tinggal tentukan IP dari setiap ether-ether yang ada di sini. Kita klik kanan lalu pilih teks. Di sini saya akan tambahkan 192.168.1.1/24. Kita perkecil dulu. Saya akan taruh di sini lalu klik kanan lagi. Pilih teks. Di sini ketik 192.168.1.2/24.
sini akan saya taruh di atas sini. Lalu klik kanan lagi. 10.10.10.1 slice 24. Akan saya taruh di sini enter 2. Lalu saya tambahkan lagi 10.10.10.2 slice 24. Taruh di sini. Lalu saya akan tambahkan lagi 192.168.2.1 slice 24. Saya taruh di sini. Lalu tambahkan lagi 192.168.2.2 slice 24. Lalu kalian bisa klik di Ether 3, klik kanan, pilih edit. Di sini kan IP-nya itu 192.168.1.1. Kalau di sini itu 1.2. Maka di sini untuk networknya itu adalah 192.168.1.0. Play. Nah, kalau di sini kan untuk IP-nya 10.1, di sini 10.2. Jadi untuk networknya itu adalah 10.10.10.0. Play. Nah, di sini juga kita tambahkan networknya. Karena di sini itu 192.168.2.1, kalau di sini 2.2, maka untuk networknya 192.168.2.0. Nah, play. Lalu kita buka lagi routernya. Nah, kalian bisa dilihat di sini kalau namanya itu masih mikrotik. Di sini saya akan mengubah namanya itu menjadi router 1. Kalian bisa ketikkan sistem identity set name sama dengan router 1. Nah, secara otomatis yang di sini tuh sudah terganti. Dan saya akan ubah juga di router 2. Login dulu. Nah, saya akan perbesar. Ketik sama seperti tadi, yaitu sistem identity set name sama dengan di sini saya akan namai router 2. Nah, di sini sudah terganti. Nah, kalian coba pergi ke router 1, lalu ketikkan IP neighbor print. Bisa kalian lihat di sini di router 2 ini tuh belum ada IP-nya, karena pada router 2 itu kita belum mengkonfigurasikan IP-nya. Nah, di sini kan IP-nya masih kosong ya. Selanjutnya kita itu akan mengkoneksikan laptop atau device kita itu ke Pinet Lab-nya. Nah, caranya kalian bisa masuk ke CMD atau command prompt. Nah, kita itu pakai yang run as administrator. Klik yes. Lalu kalian bisa ketikkan root add. Di sini kita masukkan IP yang di sini tuh kan 10.0.137.41, tapi 41-nya itu akan kita ganti dengan 0. Di 10.0.137.0. Lalu kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan IP yang ada di Pinet. Sebentar. Nah, IP-nya itu kan 40.132. 192.168.40.132. Enter. Nah, ini karena saya sudah pernah mengkoneksikan ke laptop, jadi tulisannya itu the object already exists. Nah, kalau kalian belum mengkoneksikan ke laptop, maka tulisannya di sini tuh akan oke. Lalu kita ping IP yang ada di mikrotik yang ini, yang ada di router 1. IP-nya kan
137.41. Nah, kita akan ping IP yang itu. Nah, ini tadi berapa? 41. Nah, kalau TTL berarti sudah berhasil. Lalu kita akan mengkoneksikan Winbox kita itu ke router 1. Nah, kalau di sini akan saya hapus dulu. Untuk loginnya menggunakan admin, lalu kita di sini ketikkan IP yang ada di router 1. Lalu kita connect. Router 2 itu kan belum terhubung ke ISP, tapi si router 2 itu masih bisa terhubung ke Winbox. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan fitur Ramon. Nah, caranya kalian bisa masuk ke Winbox yang ada di router 1. Lalu, ini saya silang dulu. Lalu kalian bisa masuk ke Tools. Di sini pilih yang Ramon. Lalu ini enable-nya centang, apply, lalu oke. Nah, kita nyalakan fitur Ramonnya juga yang ada di router 2. Nah, di sini bisa ketik tool Ramon set enable ini enable yes sama dengan yes. Nah, kalau sudah kalian bisa masuk ke Winbox lagi, lalu kalian ke menu new Winbox. Lalu di sini saya akan sebentar. Untuk usernya diganti jadi admin. Lalu di sini kita ketikkan IP yang ada di router 1. Lalu pilih connect to Ramon. Karena di sini tuh ada dua yang namanya itu router 2, saya akan cek terlebih dahulu MAC address dari router 2. Caranya interface Ethernet print. Sini tuh 50.89. Kita coba lihat 50.89. Berarti yang paling bawah ini. Nah, kita pencet yang ini, lalu kalau sudah pilih connect. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam router 2. Nah, jadi kita itu masuk menggunakan MAC address karena kita itu belum mengkonfigurasikan IP yang ada di router 2. Kita akan mulai addressing. Saya akan melakukan pertamanya itu di router 1. Nah, kalian bisa masuk ke IP lalu addresses. Di sini kita klik icon plus. Nah, jadi kita itu akan menambahkan IP yang ada di Ether 2. Nah, kalian bisa lihat di topologinya. Kalau Ether 2 itu IP-nya adalah 10.10.10.1. Nah, jadi kita akan tambahkan IP yang ini. 10.10.10.1/24. Ethernya jangan lupa Ether 2, lalu apply, oke. Lalu kita juga akan menambahkan IP di Ether 3. Nah, kalau di Ether 3 itu kan IP-nya adalah 192.168.1.1. 192.168.1.1/24. Ethernya jangan lupa kita ganti jadi Ether 3. Apply, lalu oke. Selanjutnya kita itu akan addressing juga di router 2-nya. IP lalu ke addresses. Kalau kita lihat topologinya, di sini Ether 1 itu IP-nya adalah 10.2. Untuk Ether 2-nya itu adalah 2.1. Kita tambah tadi yang pertama 10.10.10.2/24. Di Ether 1 apply, oke. Lalu untuk tadi di Ether 2 adalah 2.1. 192.168.2.1/24. Ethernya berada di Ether 2. Apply lalu oke. Nah, kalian bisa lihat ke menu routes. Jadi IP routes. Kalian bisa lihat di sini kalau ada yang namanya tuh DAC. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau DAC itu adalah artinya Dynamic Active Connected.
Jadi ini tuh sudah aktif, sudah terkoneksi, dan juga sudah didaftarkan secara dinamik. Nah, kalau kita memakai addressing di interface, itu akan didaftarkan secara otomatis pada routing table. Di router 1 juga sama, kita coba lihat di router 1. Kalau di router 1 itu ada banyak ya, kalau misalnya ini tuh yang 00, yang ini tuh mengarah ke ISP yang 137, kalau yang ini tuh Ether 2 berarti mengarah ke sini, router 2. Lalu ada yang 1.0, yaitu yang mengarah ke VPC 1. 10.0 mengarah ke VPC 1. Agar si router 1 itu bisa terhubung ke VPC 2, kita tuh harus menambahkan network yang 2.0. Jadi di router 1 kita tambahkan di sini. Di bagian general, untuk destination address-nya kita ketikkan 192.168.2.0/24. Lalu maaf, ini ada salah ketik ya, 0. Nah, untuk gateway-nya berarti mengarah ke sini, berarti dia itu memakai gateway yang 10.2. Kalau sudah apply, lalu oke. Nah, agar si router 2-nya juga bisa terhubung ke VPC 1, kita tuh juga konfigurasikan sama seperti yang ada di di router 1. Nah, kita tambahkan di router 2 tanda plus. Untuk destination address-nya berarti dia itu memakai yang 1.0. Jangan lupa tambahkan /24. Nah, untuk gateway berarti dia tuh mengarah ke sini, ke 10.1. Nah, kalau sudah apply, lalu oke. Nah, kita coba ping di router 2. Nah, sekarang saya akan coba ping menggunakan yang IP 192.168 ping 192.168.1.1. Jadi saya akan ping di router 2 menggunakan IP yang ada di router 1. Nah, TTL berarti sudah berhasil. Nah, kita akan lanjut ke kasus ketiga, yaitu static routing 3 router. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan router lagi. Nah, ini kita hapus namanya menjadi router 3. Kemo optionnya juga dihapus. Nah, lalu kita pasang di sini. Kita tambahkan juga VPC 3. Jadi klik kanan, node ke VPC, di sini namanya VPC 3, lalu save. Nah, kita hubungkan dari router 2 ke router 3. Terus kita juga hubungkan dari router 3 ke VPC 3. Nah, di sini kita tambahkan juga teks-teks yang seperti ini. Kita klik kanan, pilih teks. Di sini saya akan memakai 10.20.20.1/24. Ini perkecil. Saya akan taruh di yang Ether 3 yang sini. Lalu klik kanan lagi, pilih teks. Sini ketik 10.20.20.2/24. Nah, saya akan taruh di Ether 1. Sebentar, ini saya nyalakan router dulu. Lalu untuk yang di Ether 2 nya 192.168.3.1/24. Lalu klik kanan lagi, pilih teks. Di sini 192.168.3.2/24.
Nah, lalu di sini juga jangan lupa klik kanan edit. Di sini berarti untuk networknya itu adalah 10.20.20.0. Nah, kalau di sini berarti networknya adalah 192.168.3.0. Nah, kalau sudah apply. Nah, kita buka routernya. Nah, kita loginnya adalah admin. Nah, kita perbesar dulu. Lalu di sini ketik sistem identity. Set name, untuk namanya adalah router 3. Nah, sudah terganti. Kita akan addressing router 2 dan juga router 3-nya. Nah, di sini saya akan masuk ke winbox-nya router 2 dulu. Di sini kita ke IP, lalu ke addresses. Klik tanda plus. Di sini saya akan tambahi 10.20.20.1/24. Untuk ethernya adalah ether 3. Nah, kalau sudah apply lalu oke. Nah, kita akan addressing router 3 lewat router 1. Nah, di sini kita itu masuk ke yang router 3 dulu. Di sini kita ketik yang tool Ramon set enable. Nah, jadi kita itu akan mengenablekan ramonnya dari si router 3. Karena kan yang di router satunya sudah yang di winbox. Nah, sudah, lalu kita akan masuk ke winbox-nya router 3. Nah, di sini untuk IP tuliskan IP dari router 1. Saya akan cek dulu IP-nya. Nah, di sini IP-nya itu sudah ganti jadi 96 karena tadi itu saya sempat mematikan si router satunya. Jadi dia itu mengganti IP-nya. Nah, di sini tadi titik 96. Connect to Ramon. Lalu di sini saya pilih yang router 3. Jadi yang sini kalau sudah connect. Nah, ini kan lama ya, kita cancel. Lalu kita coba hubungkan lagi. Lalu connect. Nah, kalau lama berarti kan tinggal ulang saja ya langkahnya. Lalu di sini kita masuk ke IP, lalu ke addresses. Di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 10.20.20.2/24. Untuk ethernya kita tuh pakai ether 1. Apply lalu oke. Nah, kita tambahkan IP lagi yaitu 192.168.3.1/24. Untuk ethernya kita itu pakai ether 2 karena kan jadi dari yang sini ke sini, jadi pakainya ether 2. Lalu kalau sudah kita apply oke. Kita buka IP routes. Nah, di sini kan ada yang 20.0 dan 3.0. Jadi 20.0 tuh yang ini dari router 2 ke router 3 dan juga ada yang dari 3.0. Jadi IP-nya itu yang dari router 3 ke router 2. Jadi ini tuh nggak ada IP yang mengarah ke VPC 2 dan juga VPC 1. Nah, kita akan mengkonfigurasi agar si router 3 itu bisa terhubung ke VPC 2 dan juga VPC 1. Kita langsung saja masukkan yang ini 2.0 karena kalau yang 20.0 ini kan neighbornya. Jadi secara otomatis dia tuh sudah ada di sini. Ini kan sudah ada ya. Jadi kita masukkan yang 2.0. Jadi kita ketik 192.168.2.0/24. Nah, untuk gateway-nya kita itu pakai yang ini 20.1. Karena kan ini dari router 3, kalau mau mengarah ke router 2 dia itu ke ether 3. Jadi pakai yang 20.1.
apply lalu oke. Lalu kita tambahkan yang router 2 nya itu kan 10.0. Jadi kita untuk destination address-nya itu 10.10.10.0 slice 24. Untuk gateway-nya dia tuh berarti pakai yang ini 10.1. Maaf, ini nggak ada slice-nya. Kalau sudah apply lalu oke. Nah, ini unreachable berarti ada kesalahan. Sebentar ya. Jadi dari router 3 kan mau ke arah sini. Nah, jadi dia tuh masih tetap pakai yang 20.1. Jadi di sini saya ganti dulu jadi 20.1. Nah, kalau sudah apply lalu oke. Nah, ini sudah nggak ada yang unreachable. Lalu kita tambahkan lagi, tambah ke sini yang 1.0. Jadi untuk gateway-nya berarti dia akan mengarah ke sini nih. Jadi dia tetap pakai yang 20.1. Jadi untuk address-nya adalah 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya masih tetap pakai yang 20. 10.20.20.1. Apply lalu oke. Nah, kita konfigurasikan juga di router 2 nya. Kita buka router 2. Nah, bisa kalian lihat kalau 20.0 nya itu sudah ada karena kan si router 2 nya itu bertetangga dengan si router 3. Jadi otomatis si network 20.0 nya itu sudah ada. Jadi kita itu tinggal tambahkan yang ini, yang 3.0. Nah, kita klik icon plus di sini. Terus tadi kan IP-nya tuh 192.168.3.0/24. Nah, berarti gateway-nya tadi itu adalah 10.20.20.2. Nah, apply lalu oke. Konfigurasikan juga di router 1. Karena kan yang 20.0 dan juga 30.0 belum ada. Nah, nanti kita akan tambahkan yang itu. Nah, jadi kita plus untuk destination-nya berarti 10.20.20.0/24. Untuk gateway-nya berarti dia tuh mengarah ke sini, maka yang 10.2. 10.10.10.2. Apply lalu oke. Lalu kita add lagi 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya masih sama ya, memakai yang 10.2. Apply lalu oke. Nah, kita akan coba ping dari VPC 3 ke VPC 1. Nah, kita buka. Lalu kita coba lihat IP-nya. Oh, ini masih kosong, berarti kita isikan IP-nya. Jadi untuk IP VPC 3 itu adalah 3.2. 192.168.3.2/24. Untuk gateway-nya berarti dia tuh pakai yang 3.1. Jadi kita buka lagi 192.168.3.1/24. Nah, kita coba ping ke VPC 1. Nah, kita cek dulu VPC 1-nya itu harusnya sih belum ada IP-nya. Show IP. Nah, kita tambahkan juga di sini berarti untuk IP-nya adalah 1.2 sedangkan gateway-nya 1.1. IP 192.168. Oh iya, maaf, ini tadi tipe belakangnya ada depannya ada satunya.
Nah, kalau sudah kita coba ping dari sini IP VPC 3 berarti 3.2 di sini. Kita coba ping di sini 92.168.3.2. Nah, TTL. Berarti si VPC 3 dan juga VPC 1 itu bisa terhubung walaupun mereka itu berbeda network. Saya akan membahas sedikit mengenai tracer. Jadi tracer ini itu digunakan untuk melihat jalur destinasi untuk pencapaian network yang dituju. Nah, tadi kan kita coba ping dari VPC 1 ke VPC 3. Nah, kita coba kali lihat trace-nya. Kita ketik trace 192.168.3.2. Nah, jadi dia tuh melalui yang ini 1.1 berarti dia melalui router. Lalu ini adalah 10.2 berarti dia tuh melalui yang ini 10.2. Lalu dia tuh juga melalui 20.2. Jadi dia melalui yang ini, melalui router 2 lalu ke router 3, lalu baru dia tuh sampai di 3.2 atau IP dari VPC 3 nya ini. Nah, jadi gunanya tracer ini adalah untuk melihat jalur yang dilalui oleh si VPC 1 untuk dihubungkan ke VPC 3. Nah, kita lanjut ke materi terakhir yaitu yang routing 4 router. Nah, kita tambahkan lagi routernya. Nah, kita save lalu tambahkan juga VPC 4. Nah, kita taruh di sini. Menghubungkan dengan router 3. Taruh di sini juga VPC 4. Nah, kita hubungkan dari router 4 ke VPC 4. Nah, kita nyalakan. Nah, di sini kita akan tulis teks-teksnya seperti ini. Kalian tinggal ikuti saja seperti apa yang saya lakukan. Nah, kalau sudah kita buka router 4-nya. Nah, kita login dulu. Nah, kita akan mengubah namanya ya seperti di router-router sebelumnya. Di sini saya akan mengubah namanya menjadi router 4. Sudah terganti. Nah, di sini saya juga akan mengenablekan si romonnya agar si router 4 itu bisa masuk ke Winbox. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke Winbox yang di router 1, masuk ke new Winbox. Nah, sini saya hapus dulu. Ketikan IP router 1. Nah, kalau sudah connect to Romon, kita pilih yang router 4. Nah, connect. Nah, kita akan melakukan addressing di router 4 ini. Jadi kita masuk ke IP lalu ke addresses. Di sini kita klik icon plus. Di sini saya akan menambahkan si ether satunya. Jadi untuk ether satunya itu kan berarti 30.2. 10.30.30.2. Ethernya ether 1, apply, lalu oke. Nah, kita juga akan tambahkan ether 2 nya. Untuk ether 2 nya berarti dia itu 4.1. Satu 192.168.4.1/24. Kita tambahkan di ether 2. Apply lalu oke.
Oh ya, di sini saya lupa tambahkan slash 24. Nah, saya tambahkan dulu. Apply lalu oke. Nah, kalau sudah, kita konfigurasi yang statiknya. Kita masuk ke bagian routes. Nah, kita klik icon plus di sini. Jadi dia akan mengarah ke VPC 3. Jadi kita pakai yang 30.0. Nah, untuk jalurnya berarti dari ini Ether 1 menuju Ether 3. Jadi pakai yang 30.1. Jadi ini 3.0 untuk gateway-nya 30.1. Nah, lalu kita tambahkan lagi. Berarti dia menuju ke yang 20.0. Mau menuju ke router 2. Untuk gateway-nya masih sama, memakai yang 30.1. Lalu kita tambahkan lagi, berarti dia akan menuju ke sini 2.0. Untuk gateway-nya juga masih sama, pakai yang 30.1. Nah, lalu kita tambah lagi, berarti nanti dia itu akan menuju si router 1. Jadi kita pakai yang 10.0. Gateway-nya pakai yang sama. Lalu kita tambahkan lagi, berarti nanti habis dari router 1 dia akan mengarah ke VPC 1. Berarti untuk networknya kita pakai yang 1.0. Gateway-nya juga masih pakai yang sama, yaitu 30.1. Kita apply lalu oke. Lalu kita akan tambahkan network baru di router 3. Kita buka dulu router 3-nya. Lalu kita masuk, dan lalu di sini sudah masuk ke bagian root. Kita tinggal klik tanda plus saja. Jadi nanti kita akan menambahkan yang 4.0 karena kan 30.2 itu kan naik port dari si router 3. Jadi kita hanya tinggal menambahkan yang 4.0 saja. Untuk gateway dia tuh melalui yang 30.2. Nah, kalau sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Lalu kita konfigurasikan di router 2. Kita klik tanda plus. Jadi dia melalui ini yang 30, lalu dia mengarah ke yang sini yang 4.0. Di router 2 10.30.30.0/24. Untuk gateway-nya berarti dia itu melalui 20.2. Nah, lalu kita tambahkan lagi yang mengarah ke VPC 4 192.168.4.0/24. Sama juga dia tuh melalui yang 20.2. Apply lalu oke. Lalu kita konfigurasikan juga di router 1. Sama juga seperti di router 2, bedanya kali ini berarti dia itu melalui yang 10.0. 10.2.
apply lalu oke. Sini juga yang mengarah ke VPC 4. Lalu gateway-nya juga sama 10.2. Lalu kita coba ping dari VPC 4 ke VPC 2. Nah, kita masukkan IP dulu karena biasanya kan dia tuh nggak ada IP-nya. Nah, kita ketik IP. Untuk IP VPC 4 itu kan berarti 4.2. Bisa kalian lihat di topologinya kalau kalian lupa. Lalu untuk gateway-nya berarti dia pakai yang ini 4.1. Nah, kita buka juga yang VPC 2. Untuk IP-nya berarti dia pakai yang 2.2, sedangkan gateway-nya berarti 2.1. Nah, sekarang kita coba ping dari VPC 4 ke VPC 2. Nah, TTL. Berarti VPC 4 dan juga VPC 2-nya itu sudah terhubung. Jadi, keempat VPC ini sudah saling terhubung walaupun mereka itu berbeda networknya. Untuk router 2, 3, dan 4 dan juga para kliennya itu belum bisa terhubung ke internet atau ke ISP karena router-router ini kan belum terhubung ke ISP. Nah, kita bisa buka ke Winbox yang di router 2, kita buka new terminal, kita Ctrl C saja. Oh iya, di sini saya lupa tambahkan add. Jadi kita tambahkan IP route add gateway. Nah. Oh iya, saya lupa tambahkan yang sama dengan. Sebentar. Nah, sudah. Kita coba IP route print. Nah, jadi yang paling atas ini merupakan default route-nya. Oh ya, yang ini tuh merupakan hasil dari kesalahan saya yang ini. Jadi dia tuh masuk ke sini. Kita coba di router 3. Kita ke IP routes. Kalian bisa klik icon plus. Di sini saya sudah menambahkan. Untuk destination address-nya itu kita biarkan kosong saja. Tetapi untuk gateway-nya kita itu pakai yang 20.1 agar bisa mengarah ke ISP. Lalu kalian bisa apply lalu oke. Di router 4 juga sama. Kalian bisa masuk ke IP lalu ke routes, lalu ini kan bisa klik icon plus. Lalu untuk destination address-nya biarkan kosong. Untuk gateway-nya pakai yang 30.1. Kalau sudah apply lalu oke. Nah, selanjutnya kalian bisa mengaktifkan firewall-nya di router 1 ke IP firewall. Di sini tuh ada hasil konfigurasi saya sebelumnya, tapi saya coba akan mempraktikkan di sini. Klik icon plus. Untuk chain-nya itu pakai srcNAT. Out interface-nya kita pakai Ether 1. Maaf, yang di sini kita kosong dulu. Nah, yang di sini pakai Ether 1 karena dia akan mengarah ke ISP. Lalu ke bagian action kita pilih yang masquerade. Kalau sudah bisa apply lalu oke. Saya akan coba ping di router 2. Di sini saya coba ping 88. Nah, kata TL. Tetapi ini tuh belum bisa ping google.com. Nah, agar bisa ping google.com kita itu bisa isikan DNS-nya. Kalian bisa ketik IP DNS set server sama dengan 8.8.8. Nah, lalu kalian bisa klik enter. Lalu coba ping google.com. Nah, nanti hasilnya itu akan TTL. Nah, kalian juga bisa coba di semua router dan juga di semua VPC.
Kita lanjut ke materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mengenai routing dynamic. Nah, untuk konsep dari routing dynamic sendiri itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada sebuah jaringan besar, kita itu tidak perlu mengkonfigurasi secara statik. Kita hanya perlu mengkonfigurasinya secara dynamic. Nah, ini tuh ada dua protokol. Yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol, dan yang kedua ada AGP atau Exterior Gateway Protocol. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai OSPF. Nah, OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Nah, OSPF ini juga support IPv4 dan juga IPv6. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan juga load. Nah, untuk rute itu yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Kalau pakai OSPF, kita itu bisa menggunakan yang namanya redistribute default route, yaitu secara otomatis default route-nya itu ada. Nah, kita caranya kalian bisa buka Winbox. Di sini saya membuka yang router 1 karena dia itu kan mengarah langsung ke ISP. Nah, lalu kalian bisa pilih yang routing. Nah, di sini kan ada menu yang OSPF. Nah, kita masuk ke bagian yang instance. Nah, di sini ada default. Nah, lalu kalian bisa lihat di yang redistribute default route. Nah, di sini kan ada yang namanya if installed dan juga yang always. Nah, kalau yang if installed itu ketika router satunya itu sudah ada, baru ada, itu akan langsung di redistribute atau didistribusikan default route-nya ke router-router lain. Misalnya berarti didistribusikan ke router 2, 3, dan juga 4. Nah, kalau always ini ada atau tidak ada si router satunya itu akan langsung didistribusikan. Jadi bedanya kalau if install itu harus ada router 1, kalau si always itu nggak perlu ada. Setelah si router 1 itu mendistribusikan default route-nya, nantinya router-router lain itu akan memverifikasi. Nah, misalnya itu di router 2. Nanti di bagian route-nya itu ada yang namanya DAO. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!